Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, M. Setiawan di sini. Di video kali ini saya akan sharing tentang apa saja skill teknis dari seorang advertiser. Jadi rencananya saya akan bikin dua video. Pertama akan bahas skill teknisnya, yang kedua adalah bahas skill non teknisnya atau bahas skill yang sifatnya konseptual. Nah, di video ini saya akan bahas skill teknisnya dulu. Ya, jadi video untuk bahas skill non teknisnya nanti akan saya buat di bagian yang lain. Kenapa menurut saya ini penting ya? Karena buat teman-teman yang pengen serius belajar di iklan harus tahu skill apa saja yang dibutuhkan ketika pengen menjadi seorang advertiser di Facebook. Nah, di sini saya sudah membaginya menjadi tiga bagian skill dasar ya. Ya, yang pertama itu mulai dari menghitung modal ya. Jadi teman-teman kalau beriklan tuh harus paham ya, harus tahu modalnya itu apa saja yang harus dihitung. Yang kedua adalah soal analisa biaya iklan. Jadi teman-teman tahu biaya-biaya apa saja yang perlu dianalisa ketika teman-teman beriklan. Yang kedua adalah yang terakhir maksud saya adalah setting campaign. Jadi teman-teman juga tahu kalau beriklan itu apa saja yang perlu disetting. Nah, sebelum saya mulai, saya mau apa namanya semacam ngasih prolog dulu mungkin ya. Jadi kebanyakan orang itu ketika belajar iklan itu hanya fokus pada bagian yang ketiga nih, yang terakhir yaitu setting campaignnya atau setting iklannya lah secara umum. Banyak yang bisa setting iklan kayak gitu karena memang ini hal yang paling teknis dan relatif uh, mudah untuk dikerjakan ya. Jadi Anda mungkin cukup belajar sehari sudah paham bagaimana cara setting iklan. Namun biasanya orang lupa dua hal di atasnya, yaitu analisa biaya iklan sama menghitung modalnya. Dua hal ini yang sebenarnya bikin orang itu boncos ketika beriklan ya. Karena apa? Karena kalau kita iklan itu kan kita beli semacam beli barang ya atau beli traffic ke Facebook gitu. Jadi ada biaya yang dikeluarkan, ada modalnya. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang dibeli dan berapa yang dibeli, nah ini yang biasanya menjadi faktor penyebab boncos ketika beriklan. Nah di video ini nanti saya akan sharing satu persatu ya skill apa saja yang harus dibutuhkan ketika teman-teman menjadi seorang advertiser. Tidak hanya settingnya tapi juga hal-hal di luar setting. Yang pertama adalah menghitung modal. Modal di sini adalah maksudnya uh, uang ya yang harus teman-teman miliki agar suatu bisnis itu berjalan. Mulai dari yang pertama yang fondasi itu modal barangnya. Ya, artinya teman-teman harus punya sejumlah uang untuk membeli minimum satu unit produk. Jadi untuk mendapatkan satu unit produk itu teman-teman harus keluar berapa. Misal katakan saja teman-teman jual panci gitu ya, harga satu panci dari supplier Rp50.000. Jadi kalau teman-teman pengen jual dua panci ya, teman-teman butuh Rp100.000 modalnya. Yang kedua adalah modal iklan. Kenapa saya bilang modal? Karena bisnis ini di drive penjualannya pakai iklan gitu. Jadi untuk mendapatkan penjualan teman-teman harus ada budget iklannya. Nah, biaya modal iklan itu maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pembelian atau purchase atau mendapatkan satu sales. Katakan saja untuk mendapatkan satu pembelian atau satu purchase, teman-teman uh, menghabiskan Rp50.000 katakan saja. Nah, kalau pengen dapat dua purchase atau dua pembelian, berarti teman-teman harus menyiapkan modal sejumlah Rp100.000 gitu, atau budgetnya 100.000 sehari untuk mendapat dua pembelian. Kayak itu ya teman-teman yang dimaksud dengan modal. Gitu. Yang kedua adalah soal analisa biaya iklan. Nah, di sini saya bagi dua ya teman-teman ya. Biaya iklan sama biaya konversi. Ya, maksudnya apa sih bedanya biaya iklan sama biaya konversi? Jadi gini, kita kan beriklan di toko online lokal atau untuk toko online domestik lah kayak gitu. Kalau di kita kan beda seperti di luar negeri ya, yang memang full semuanya diselesaikan di website. Tapi kalau di Indonesia itu kan banyak transaksi-transaksi yang terjadi di luar sistemnya Facebook atau di luarnya website. Jadi datanya tidak ke tracking kayak gitu. Nah, yang saya maksud biaya iklan itu adalah biaya yang terlihat atau muncul di dashboard Facebooknya teman-teman gitu, di dashboard iklannya teman-teman kayak gitu ya. Sementara biaya konversi adalah biaya yang terjadi di luar dashboard itu ya, hasil yang didapat di luar dashboard itu. Jadi di Indonesia itu ya kalau beriklan ya ada data dashboard sama data di luar dashboard. Ini semuanya harus dihitung. Mungkin kalau yang di dashboard itu ya udah otomatis ya, tapi kalau di luar itu ya harus manual. Nah, sekarang apa saja biayanya? Biaya iklan itu ya.
yang harus dihitung. Sebenarnya banyak ya biaya yang harus dihitung ya, tapi di sini saya hanya memberikan 3 saja karena ini dasar, sifatnya minimnya teman-teman bisa tahu biaya-biaya dari apa namanya dari sekian banyak metrik di Facebook ya. Yang pertama adalah cost per impression ya atau CPM. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1000 orang yang melihat iklan Anda ya. Jadi katakan saja untuk iklan itu lihat 1000 orang Anda harus mengeluarkan berapa kayak gitu. Apakah misal Rp20.000 gitu per 1000 impresinya, apakah Rp50.000 per 1000 impresinya. Nah, fungsinya buat apa sih? Ini untuk mengukur efektivitas budget iklannya teman-teman. Jadi fungsinya skill ini adalah teman-teman jadi tahu nih, misal kalau beriklan 100.000, kalau CPM-nya itu Rp50.000 gitu, maka teman-teman iklannya hanya dilihat oleh 2.000 orang saja gitu, karena harga CPM-nya Rp50.000 gitu. Kemudian kalau harga CPM-nya Rp25.000 gitu ya teman-teman, iklannya bisa dilihat oleh lebih banyak orang, bisa sampai 4.000 orang yang melihat iklannya. Jadi ini soal bagaimana kita menggunakan budget secara efektif. Nah, biaya-biayanya itu diukur pakai alat ukur namanya CPM. Yang kedua adalah cost per click ya. Jadi yang dimaksud cost per click adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap orang yang mengklik iklan. Jadi kan biasanya iklan itu kan kita tayangkan dilihat oleh orang kan. Nah, misalnya dilihat oleh 1000 orang. Dari 1000 orang itu harga per kliknya berapa? Ya, misalnya katanya Rp1.000 atau Rp2.000 kayak gitu ya. Nah, jadi setiap klik di iklan itu bisa diukur biayanya. Jadi teman-teman nanti paham nih, kalau pengen yang lebih murah berarti harus ngapain, pengennya dibiarin mahal ya terserah seperti apa iklannya kayak gitu. Yang terakhir adalah yang harus diukur itu adalah cost per result. Cost per result itu maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk satu hasil yang diinginkan. Saya minum ya. Misalnya teman-teman tujuan beriklan itu adalah dengan Atucard misalnya. Sebentar, ada suara motor saya. Oke, misal untuk mendapatkan satu Atucard ya, itu berapa biaya yang diinginkan ya. Jadi misal kata saja teman-teman habis Rp100.000, harga per ATC-nya itu Rp10.000 ya. Berarti kalau habis budgetnya Rp100.000, teman-teman akan mendapat 10 Atucard. Nah, kayak gitu ya. Itu yang saya maksud dengan CPR atau cost per result. Jadi biaya dikeluarkan untuk satu hasil yang diinginkan, atau satu action yang diinginkan. Yang kedua ini biaya konversi ya. Nah, kalau kita ngomong biaya konversi, ini biaya-biaya yang dihitung di luar dashboard. Jadi biaya-biaya ini semuanya bisa ditampilkan di dashboard iklan, tapi kalau yang biaya konversi ini dihitungnya manual ya. Yang pertama itu adalah cost per leads atau CPL ya, atau yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap leads yang didapatkan. Leads itu kalau di Indonesia ya gampangnya mungkin bentuknya misal orang ngechat ya, chat WA gitu ya, misalnya orang chat WA. Nah, ini yang saya maksud leads. Jadi ini orang-orang yang mulai nanya-nanya produk atau tertarik dengan produk Anda. Ini yang saya maksud dengan leads. Nah, Anda harus menghitung berapa biayanya. Katakan saja misal dalam sehari Anda ngiklan Rp100.000, harga total Anda dapat chat 10 kayak gitu. Berarti kan 100 dibagi 10. Nah, itu cara menghitung apa namanya CPL-nya. Yang kedua adalah cost per purchase. Cost per purchase adalah jumlah orang ya yang jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pembelian. Jadi katakan saja misal begini, Anda beriklan Rp100.000 dan Anda dapat 2 pembeli hari itu. Maka biaya per pembelinya atau CPP-nya itu adalah Rp50.000. Kalau Anda Rp100.000 dan dapat 4 pembeli, berarti Anda mendapat CPP sekitar berapa, 100.000 misal dibagi 4 ya Rp25.000 berarti harga CPP-nya. Nah, yang ketiga adalah cost per sales. Artinya biaya dikeluarkan untuk satu penjualan ya, untuk mendapat satu penjualan. Kita lengkapi di sini. Nah, jadi katakan saja penjualan ya, sales ya. Jadi saya ambil contoh misal Anda ya, saya tulis di sini. Spend 100.000 ya. Dapat
3 sales. Nah, dapat 2 sales misalnya. Maka CPS-nya sama dengan 50.000. Nah, sebenarnya begitu ya cara ngitungnya. Loh, memangnya beda ya pembelian sama sales atau purchase sama sales? Beda, teman-teman. Jadi begini analoginya, kalau orang beli itu tidak berarti barang itu terjual. Kata saja seperti ini. Saya beli kopi nih, saya beli kopi gitu ya. Mas saya beli kopi, kemudian kopinya nggak enak nih. Kemudian saya minta uangnya balik. Nah, padahal itu saya udah purchase barang, saya udah order ke kasir. Tapi karena saya nggak puas sama kopinya, ya, kopinya mungkin salah ya, tidak sesuai dengan yang saya minta, maka saya minta dibalikan kembali. Jadi purchase ya, atau orang apa namanya beli itu tidak sama dengan terjual. Sementara kalau yang namanya sales ya, itu teman-teman sudah sukses penjualannya ya, atau teman-teman sudah terima uang, itu namanya sales. Nah, di Indonesia ini kan kebanyakan toko online sekarang itu COD gitu. Jadi ketika ada orang beli itu tidak 100% sampai, tapi bisa hanya 98% mungkin sampai, atau 95% sampai. 5%-nya nanti akan kembali atau gagal terkirim. Nah, ini yang nanti kemudian untuk membedakan teman-teman antara purchase kemudian sama sales. Biar gampang itu saya bikin hitungannya aja ya. Karena ini penting ya untuk menghitung biaya konversi ya. Contoh. Misal ya, Anda iklan 100.000 rupiah. Oke, dapat 10 leads ya. Maka CPL ya 100.000 bagi 10 ya, dengan 10k, 10.000 ya. Oke. Kemudian dari 10.000 ini ya, dari 10 leads ini ya, Anda closing atau purchase ya, dapat katakan saja 4 pembelian, closing 4 nih, purchase ya. Maka CPP 100.000 dibagi 4 sama dengan berapa? 25 ya, 25k. Nah, kemudian ini dapat 2 terjual ya, uangnya barang itu suksesnya cuma 2 gitu, jadi gagal 2. Nah, ini namanya CPS. Cara hitung CPS seperti apa? 100.000 tadi kan budget iklan 100.000 dibagi dengan 4 ya, dibagi 4 dibagi dan 2 sama dengan 50k. Nah, ini yang saya maksud. Nah, cara hitungnya seperti itu ya. Jadi kalau saya misal tuh arenanya berapa CPL-nya, berapa CPP-nya, berapa CPS-nya, teman-teman bisa jawab gitu. Jadi teman-teman tahu semua analisa apa namanya biaya-biaya dari setiap aktivitas periklanannya, mulai dari yang ini biaya iklan, kemudian biaya konversi. Nah, kalau biaya iklan itu teman-teman bisa dihitungnya udah otomatis ya, karena itu ada dashboard Facebook. Tapi kalau biaya konversi ini harus manual. Oke, gitu ya cara ngitung biaya ya. Mungkin teman-teman nanya cara ngitungnya gimana. Nah, kalau itu sudah bagaimana itu nanti ya mungkin di video yang lain. Tapi teman-teman di sini goalsnya adalah tahu biaya-biaya apa saja yang harus dihitung ketika beriklan. Biaya yang lain banyak sebenarnya, cuman ini yang penting menurut saya untuk diketahui. Nah, yang selanjutnya adalah setting campaign ya. Setting campaign itu mulai dari setting iklan ya, menurut saya setting iklan sama setting di websitenya. Nah, setting iklannya ya teman-teman bisa setting iklan konversi mulai dari setting campaign, setting adset, sama setting iklannya ya. Kalau seperti ini teknis yang ngajarinnya banyak dan saya yakin teman-teman sudah pada bisa ya, ataupun jika belum bisa kalau mau belajar sebentar. Yang kedua, teman-teman paham bisa bidding strateginya ya, atau strategi pilihan lelangnya. Saya akan cerita sedikit di sini yang harus teman-teman tahu itu ketika menjadi seorang advertiser. Pertama itu ada 3 ya secara umum, walaupun sebenarnya ada 4. Ada satu lagi yang nggak saya tulis di sini, atau ROAS ya, apa namanya, biddingnya berdasarkan ROAS.
tapi itu kurang jarang dipakai juga kalau di kita gitu ya. Yang pertama lowest cost ya, kurang lebih sebenarnya dan strategi bidding ini teman-teman pengen bilang ke Facebook adalah saya pengen dapat hasil atau CPR sebanyak mungkin, terserah CPR-nya berapa aja. Jadi teman-teman kalau misal pakai lowest cost ya punya budget 100.000 sehari ya, secara nggak langsung teman bilang ke Facebook habiskan budgetnya, ini saya ada 100.000 habisin aja kayak gitu, terserah dikasih CPR-nya yang berapa. Nanti sama Facebook memang akan dicarikan yang paling murah gitu kalau ada gitu. Tapi kalau nggak ada dapatnya mahal dan budget teman-teman bisa habis itu. Jadi goalsnya adalah gimana menghabiskan budget yang ada untuk mendapatkan jumlah CPR dalam maksimum dan jumlah hasil maksimum, kurang lebih seperti itu. Nah ini sebenarnya paling dasar ya. Kalau teman-teman bisa ini udah bisa beriklan gitu. Walaupun mungkin belum bisa ini. Jadi ini hukumnya wajib lah ya untuk memulai pengen disebut bisa iklan kayak gitu. Yang kedua adalah cost cap ya. Cost cap itu sederhananya begini. Facebook gitu. Saya pengen iklan budgetnya segini tapi CPR-nya segini ya gitu. Misalnya saya punya budget 100.000 sehari tapi CPR-nya 25.000 ya kayak gitu. Kalau ada jalankan iklannya, tapi kalau nggak ada ya jangan dijalanin, jangan diambil budgetnya kayak gitu. Diambil budget dikit nggak apa-apa deh kayak gitu ya. Tapi saya pengen tawaran saya itu ada di angka 25.000 CPR-nya. Nah yang terakhir ini bid cap ya, teman-teman paham bagaimana bikin campaign-nya dengan model ini adalah teman-teman pengen mendapatkan hasil dengan CPR yang ketat gitu. Misal saya pengen CPR-nya nggak boleh lebih dari 20.000 atau nggak pengen lebih dari 10.000 gitu. Kalau hari itu nggak ada CPR yang 10.000 ya udah mending nggak usah jalan iklannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau yang bid cap. Nah, dari 3 ini ya yang 2 ini sunnah lah ya teman-teman ya. Jadi sangat dianjurkan bisa iklan dengan strategi bidding ini, atau 2 ini sebenarnya sering disebut dengan manual bid ya. Nah kalau ini automatic bid, ini hukumnya wajib sih kalau bisa iklan pakai ini ya, lowest cost, karena bisa ini aja sudah cukup untuk mendapatkan hasil. Yang ketiga adalah soal audience ya, setting. Jadi teman-teman bisa setting dari core audience-nya. Core audience itu maksudnya audience di Facebook seperti interest, behavior, sama demografi. Jadi ya bisa setting berdasarkan interest kayak gitu ya. Yang kedua itu custom audience, yaitu data audience yang kita miliki sendiri, misal customer list customer ya, ataupun data Facebook misal jumlah orang-orang yang engage dengan akun Instagram atau Facebook kita, kemudian data lain seperti data visitor website dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan custom audience. Yang ketiga itu lookalike audience. Ini adalah audience ketiga dari Facebook, yang ini sifatnya adalah data audience yang dikembangkan oleh Facebook ya dari sumber data yang kita miliki gitu. Jadi misal kita punya visitor website, nah kita pengen Facebook mencari orang-orang yang mirip ya, lookalike ya, atau terlihat mirip dengan orang yang mengunjungi website kita. Nah ini biasanya ada di lookalike audience. Oke, yang terakhir itu adalah setting website atau urusan websitenya. Mungkin kalau kita jualan lebih tepatnya mungkin setting landing page ya. Jadi di sini teman-teman harus bisa juga verifikasi domain ya, dan juga install pixelnya. Terutama pixel nih, banyak orang yang kadang-kadang kelupaan gitu ya ketika iklan pixelnya itu belum terinstall gitu. Jadi teman-teman harus paham gimana caranya install pixel. Nah ini 3 hal ini menurut saya adalah skill teknis fundamental ketika teman-teman ingin menjadi seorang advertiser gitu ya. Punya kemampuan skill teknis yang lain itu jauh lebih bagus. Misalnya teman-teman bahkan bisa bikin copywriting, kemudian bisa bikin ad copy, bisa bikin sales letter dan sebagainya. Itu juga skill-skill yang sangat-sangat mendukung gitu ya. Tapi kalau kita bisa ya skill advertiser itu menurut saya itu ada 3 ini saja, yaitu bisa menghitung modal, bisa untuk analisa biaya-biaya iklan, dan juga bisa settingnya. Jadi kalau bisa 3 ini ya teman-teman sudah bisa mulai beriklan dengan lebih baik lah dibandingkan hanya bisa setting saja. Oke, itu dia teman-teman skill teknis advertiser yang yang harus dimiliki ketika teman-teman beriklan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.